Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang Madri, saya memanggil karena sesuatu yang saya bingungkan dan ingin saya tanyakan kepada Yang Madri. Baiklah cucuku, tidak ada masalah untuk itu. Sebelumnya, bagaimana kabar cucuku ini? Sudah lama saya tak berkunjung. Alhamdulillah Yang Madri, saya dalam keadaan yang sangat baik dan sehat. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Untuk Yang Madri sendiri bagaimana? Seperti yang cucuku lihat, saya masih seperti biasa. Sebenarnya ada sesuatu hal, apakah yang membuat cucuku ini kebingungan? Seperti ini Yang Madri. Beberapa tahun yang lalu saya pernah meminta tolong kepada Yang Madri mengenai bacaan-bacaan yang tidak bisa saya baca. Karena keterbatasan saya inilah Yang Madri. Dan saya meyakini bahwasanya Yang Madri lah yang bisa membaca ini. Jadi awalnya tadi siang Yang Madri, saya itu tidur bermimpi, ya mimpinya seperti itulah Yang Madri tahu sendiri. Terus di saat saya terbangun, tiba-tiba kepala saya sudah beralasan atau berbantal satu lembar daun jati berwarna kuning ini Yang Madri. Apakah Yang Madri mengingat kejadian lalu? Saya mengingatnya. Itu adalah sebuah surat dari eyangmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti ini surat ya Yang Madri? Benar cucu-cucuku. Alhamdulillah Mas. Monggo Yang Madri. Baiklah, biar saya lihat terlebih dahulu. Akan saya bacakan surat ini cucuku. Monggo Yang Madri. Cucu-cucuku, kalian tak usah bersusah payah untuk mencari pusaka Nogowulung itu. Karena jika kalian berusaha sekuat apapun, kalian tidak akan bisa mendapatkan pusaka itu. Cucu-cucuku, yang harus kalian lakukan sekarang adalah temuilah leluhurmu yang bernama Abdul Hamid. Beliau berkediaman di hutan Tejaan. Cucu-cucuku, jika kalian sudah bertemu dengan Abdul Hamid, mintalah pusaka Sigar Kaliaji. Jika kalian semua sudah mendapatkan pusaka itu, kalian tak perlu menggunakan pusaka Nogowulung untuk menghancurkan Bedor Kampala. Terima kasih. Semoga kalian dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tujuan kalian. Itulah isi dari surat yang diberikan oleh eyangmu cucuku. Apunten Yang Madri. Ya monggo. Tadi saya mendengar saya disuruh ke tempat leluhur Benar. yang bernama Abdul Hamid. Benar. Saya pernah mendengar nama itu diceritakan oleh Eyang Sarif. Bukankah itu termasuk silsilah rombongan Eyang Wijaya? Benar sekali cucuku.
Dari sepengetahuan saya, Abdul Hamid adalah putra dari Wijaya Bantolo. Mungkin saja Abdul Hamid lah yang akan membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang kalian hadapi, cucu-cucuku. Tadi pusaka Sigar Kaliyaji. Apa yang Madri tahu mengenai pusaka apa itu? Mengenai pusaka Sigar Kaliyaji, jujur saja saya tidak tahu benar mengenai pusaka itu. Akan tetapi saya pernah mendengarnya. Tapi bentuk apapun Eyang nggak tahu. Saya belum pernah melihat pusaka itu berbentuk seperti apa. Pusaka Sigar Kaliyaji. 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 Nggih. Jadi dari surat itu cucu-cucuku harus menemui leluhurnya dan memintalah pusaka itu agar cucuku dapat mengalahkan Bedor Kampala. Tanpa usah repot-repot cucuku memikirkan cara untuk mengambil pusaka Nogowulung itu, cucuku. Itulah sepenangkapan saya. Ya jujur saya buntu yang Madri. Mengenai pusaka Nogowulung itu sangat sulit saya jangkau. Semuanya tertutup jalannya yang Madri. Hampir kalau di dunia kami 1 bulan ada ya. Ada, ya hampir segitu mas. Bulan ya Madri, selalu saja digagalkan rencana kita. Jujur saja, saya pun mendengar permasalahan yang sedang kalian hadapi. Akan tetapi di sini, apalah daya saya, cucuku, yang sudah rapuh seperti ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa untuk yang terbaik, sehingga cucu-cucuku mendapatkan apa pelajaran di dalam hidup ini, cucuku. Terima kasih banyak Eyang Madri. Jika seperti itu, berarti saya langsung bergegas saja ke alas tejaan tadi ya. Tejaan mas. Baiklah cucuku, Bertemu. silakanlah lanjutkan perjuanganmu, cucuku. Saya hanya membantu mendoakannya. Itu sudah lebih dari cukup Eyang Madri. Baik, semoga kalian selamat sampai tujuan, cucuku. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk kan? Kening, ngantuk kening apa? Baik teman-teman, alhamdulillah seperti yang saya terka dan seperti yang saya duga, bahwasanya surat itu memang suatu pesan dari Eyang mengenai permasalahan saya. Kita dituntun untuk menuju ke suatu tempat itu bernama Tejaan, untuk bertemu dengan salah satu makhluk atau leluhur, bisa dipanggil Eyang mungkin ya. Beliau bernama Abdul Hamid, lupa saya. Untuk mengambil atau meminjam ya pusaka Sigar Kaliyaji. Ya, kita langsung ke Tejaan saja ya. Ke Tejaan. Saya tahu jalannya. Oh tahu mas. Yus oke let's go lah. Ya Allah. Kedua masjid mas. Kamera. Udah mas, udah. Tiba-tiba. Alhamdulillah. Saya Ganang. Saya diutus oleh Eyang untuk menemui Eyang Abdul Hamid. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Nggih, matur suwun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya mendengar kalian menyebut namaku sehingga diriku tertarik untuk menemuimu. Sebelumnya mohon maaf Eyang, ini benar dengan Eyang Abdul Hamid. Benar sekali. Berarti Eyang langsung datang menemui saya. Benar. Saya ucapkan matur sembah nuwun Yang. Sebelumnya mohon maaf Yang, mungkin saya mengganggu Eyang. Perkenalkan, nama saya ini Ganang. Dari kejauhan, sepertinya saya melihat dirimu sudah tidak asing. Dari perawakan tubuhmu, gerak-gerikmu, bahkan suaramu mengingatkanku kepada Ayahanda Wijaya Bantolo. Jika memang benar dirimu masih garis keturunan silsilah dari kami, maka dari itu dirimulah cucuku. Mungkin kita baru pertama bertemu ya Yang. Benar sekali. Jadi seperti ini Yang, kedatangan saya bertemu ke Eyang Abdul Hamid yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan silaturahmi ke leluhur tentunya. Terus yang kedua, ada suatu pesan ya. Pesan itu langsung datang dari Eyang Prabu. Pesan itu yang intinya saya suruh datang ke tempat ini dan menemui Eyang Abdul Hamid untuk meminjam sebuah pusaka. Pusaka itu bernama Pusaka Sigar Kalihyaji. Sigar Kalihyaji. Jadi saya langsung bergegas datang ke sini menemui Eyang. Pusaka Sigar Kalihyaji. Nggih, Yang. Memang benar, benda tersebut sayalah yang menjaganya. Akan tetapi, jujur saja, saya sendiri pun belum pernah menggunakannya. Dan saya hanya ditugaskan untuk menjaganya. Mungkin saja saya sendiri pun tidak dapat menggunakannya. Pusaka itu Eyang dapatkan dari mana? Ceritanya dulu. Pusaka tersebut saya dititipkan oleh Eyang Prabu, di mana sebenarnya pusaka yang kalian maksud terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Ya, Maksudnya gimana itu, Yang? pusaka tersebut terbelah menjadi dua, di mana yang satu saya yang menjaganya, dan yang satu lagi anak saya yang menjaganya. Anak saya yang bernama Abdul
Maknan. Abdul Maknan. Berarti pusaka itu ada dua atau sepasang apa gimana ya? Sebenarnya pusaka tersebut hanyalah satu. Oh, Akan tetapi terbelah menjadi dua. bukan sepasang berarti ya? Bukan. Saya sendiri pun belum pernah menggunakannya. Jika memang surat tersebut dilayangkan cara langsung dari Eyang Prabu, mungkin saja dirimulah wasiat yang dapat menggunakan pusaka tersebut. Berarti yang Abdul belum pernah menggunakan pusaka itu. Belum pernah, cucuku semua. Bahkan saya sendiri pun mungkin tidak sanggup menggunakannya. Selama ini saya hanya menjaga pusaka tersebut. Nggak bisa digunakan atau gimana yang? Bisa, akan tetapi jika memang orang itu dapat mandat secara langsung, dapat wasiat secara langsung dari Eyang Prabu. Iya. Berarti saya setelah ini ambil belahannya juga ya? Benar sekali. Jika kau ingin menggunakannya, kau harus mencari yang satu lagi. Di mana jika kau hanya mendapatkan pusaka yang saya jaga, itu pusaka yang tidak sempurna dan tidak dapat digunakan. Iya. Baiklah yang saya nurut sajalah apa perintah dari Eyang. Menurut saya, memang kau cucuku yang dapat menggunakan pusaka ini. Amin, amin, amin. Mohon tunggu sebentar. Silakan. Ngapunten ya. Dalam bentuk keris yang. Benar sekali. Boleh lihat mas? Bukannya ini udah sempurna yang? Jika kau perhatikan permukaan satu dan yang satunya lagi, ini sangat berbeda. Oh iya. Ini seperti ada tulisannya yang. Benar sekali. Dan di permukaan yang sebelahnya itu terdapat sebuah seperti potongan. Oh iya, ini terbelah menjadi dua. Benar sekali. Namanya juga sigar sih mas. Oh iya. Mungkin maka dari itu pusaka tersebut namanya Sigar Kalihaji. Berarti ini saya harus mencari satu lagi biar menjadi satu ini yang. Benar sekali. Untuk ciri-cirinya sama persis juga yang seperti ini. Sama persis. Siapa tadi mas? Anaknya Abdul Manan. Abdul Manan. Maknan. Tugasmu temuilah putraku yang bernama Abdul Maknan. Di mana dia berada di hutan Linggarjati, arah timur. Baiklah yang. Pusaka ini yang sudah saya jaga beratus tahun akhirnya menemukan pemiliknya.
Silahkan, temuilah Abdul Maknan. Yang saya matur sembah nuwun ini yang saya akan bergegas ke Linggarjati untuk bertemu dengan Eyang Abdul Maknan. Silahkan. Sehat-sehat nih ya. Berhati-hatilah. Jagalah kesehatan kalian. Jangan pernah lelah menumpas sebuah kejahatan. Nanti jika suatu saat saya akan datang lagi ke sini dan bersilaturahmi kepada Eyang. Dengan senang hati, cucuku. Saya sudah tahu tempatnya. Silakan. Iya, Yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang. Baik teman-teman, Coba lihat itu. ini kita tinggal ambil satu lagi. Ini satu utuh dan ternyata ini terbelah dan satunya belum, nggak ada ini ya sisinya. Ini ada angka apa ini? Hah? Tulisan apa ini? 12. 12. Itu terbelah. Oh, sisinya ini kayak udah persegi apa? Nonjol ini rata ya. Iya, berarti kan satu lagi biar yang ujungnya sama persis biar jadi satu dulu. Oh, Belum. ini mana ini? Linggarjati mana tuh? Linggarjati saya tahu timur. Apa ini maksudnya sampai sini? Ini apa bukan, Mas? Lebih baik coba saya tanya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdul Maknan. Alhamdulillah. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kepada Eyang. Monggo Yang. Assalamualaikum Eyang Abdul Maknan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya. Punten ya. Nama saya Punten. Bukan dia. Apakah ini adalah ganang dari Wijaya Bantolo? Iya sama ya. Lama sekali saya belum pernah ketemu denganmu. Alhamdulillah di malam hari ini saya bisa bertemu dengan Eyang Abdul Maknan. Senang sekali saya bisa bertemu denganmu. Dan dirimu sama persis dengan Eyang Wijaya Bantolo. Dari tingkah laku, cara bicara, memang sangatlah mirip dengan Eyang Wijaya Bantolo. Eyang, sebelumnya saya mohon maaf kepada Eyang Abdul Maknan. Mungkin saya sudah mengganggu waktunya. Yang pertama, saya ingin bersilaturahmi ke tempat Eyang. Yang kedua, memang saya ditugaskan oleh Eyang Prabu untuk mendatangi leluhurku Eyang Abdul Maknan untuk menanyakan perihal sebuah pusaka, di mana pusaka itu yang bernama Sigar Kalihaji. Pusaka Sigar Kalihaji. Iya, memang pusaka itu selama ini saya yang menjaga dan ada di saya. Akan tetapi
Saya selama ini belum pernah menggunakan pusaka tersebut. Kenapa ya? Karena saya tidak mampu untuk menyatukan pusaka tersebut. Jika memang dirimu yang mendapatkan amanah untuk mengambil pusaka tersebut di tempat saya, berarti dirimulah yang mendapat wasiat dari Eyang Prabu. Akan tetapi pusaka itu yang sebelah ada di bapak saya. Kebetulan tadi saya habis dari sana, dari bertemu dengan Eyang Abdul Hamid. Beliau sudah menceritakan bahwasanya memang pusaka itu terbelah menjadi dua, yang satu ada di beliau dan satu lagi ada di putranya Eyang Abdul sendiri. Pusaka yang asli itu ada tandanya. Coba tadi. Ini Mas Re. Ini satunya yang diberikan tadi oleh Eyang Abdul Hamid. Berarti benar ini pusakanya. Ini adalah pusakanya. Karena di sini ada tanda angka 12. Itu menandakan pusaka yang asli. Di mana pusaka yang saya jaga itu juga ada nomor 12-nya. Nomor 12. Ya, jika memang kamu yang diberi amanah untuk menggunakan pusaka tersebut, semoga saja kamu bisa menyatukan pusaka itu. Amin. Saya selama ini belum pernah menggunakan karena saya tidak dapat menyatukan pusaka tersebut. Akan saya tunjukkan pusaka yang saya jaga. Silakan. Sama Mas. Sama persis nih. 12. Oh iya. Ini seperti Satukan terbelah. coba ya Mas. Boleh ini disatukan? Boleh. Oh iya. Jadi satu pusaka. Jadi satu pusaka. Bisa. Nah, untuk cara menggunakannya itu bagaimana ya? Untuk cara menggunakannya, kau harus menyatukan pusaka tersebut. Kalau saya sudah bisa menyatukan, itu sudah saya pergunakan. Karena di sini kamu yang mendapat amanah tersebut, mungkin kamu yang bisa menyatukan pusaka itu. Dan satu lagi, pusaka ini bisa digunakan jika sudah sempurna atau sudah menjadi satu dan ada tempatnya. Kerangka. Berarti lengkap berarti ya. Berarti tugas saya mensatukan jadi satu dan mencari kerangkanya. Iya, Gimana kerangka itu yang? saya juga tidak mengetahui. Waduh ya Allah. Maka dari itu, sampai saat ini saya sendiri tidak bisa menggunakan pusaka itu. Saya hanya menyimpan saja.
Oh iya. Jika kamu ingin mengetahui itu, langsung tanyakan saja kepada Eyang Prabu. Oh iya. Oh nggih ya. Matur suwun yang Abdul Maknan. Ya, sama-sama. Ini sementara saya bawa dulu ya yang. Ya, ya semoga kamu bisa menggunakan pusaka tersebut dengan baik. Amin amin insyaallah. Bismillah. Yang mencari informasi lanjut mengenai penyatuan pusaka ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah pusakanya udah kami dapatkan 2 ya. Iya. Kembar persis terbelah menjadi 2. Berbentuk keris, berkode 12. 21 apa 12? 12. Jangan-jangan 12 besok keluar ini Mas 12. Apanya Mas Diki? ALM. Nomor ya. Nomor apa Mas? 12 ini lagi nyebutin 12 terus. Diskon. Yang Pedro Kampala. Tunggu pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim.